Dilansir dari laman resmi Kementerian Kesehatan, buku KIA adalah salah satu program dari pemerintah Indonesia untuk memperbaiki kesehatan ibu dan anak. Program ini diluncurkan pada tahun 1991 dan sejak itulah telah menjadi bagian penting dari sistem kesehatan di Indonesia. Buku ini dapat diperoleh secara gratis dari puskesmas, rumah sakit, atau klinik-klinik kesehatan yang ditunjuk. Melalui buku KIA, ibu dan anak dapat memperoleh manfaat kesehatan seperti pencegahan penyakit dan komplikasi, menghindari infeksi, serta meningkatkan kemampuan bayi dan anak dalam tumbuh dan berkembang dengan sehat. Buku ini juga dapat membantu tenaga medis dan petugas kesehatan dalam memberikan layanan kesehatan yang lebih baik dan memberikan informasi yang akurat dan lengkap tentang kesehatan ibu dan anak. Informasi yang terdapat dalam buku KIA adalah: yang pertama, perkembangan janin dan persiapan persalinan. Buku KIA memberikan informasi tentang perkembangan janin dan hal-hal yang perlu dipersiapkan menjelang persalinan, seperti pemeriksaan kehamilan, persiapan mental dan fisik untuk persalinan, dan cara menangani kontraksi. Yang kedua, nutrisi dan gizi yang sehat. Buku ini juga mencakup informasi tentang nutrisi dan gizi yang sehat untuk ibu hamil dan bayi baru lahir. Ibu perlu memperhatikan asupan nutrisi yang cukup dan seimbang untuk menjaga kesehatan mereka dan bayi mereka. Yang ketiga, perawatan bayi baru lahir. Ibu bisa membaca tentang perawatan bayi baru lahir seperti cara membersihkan tali pusat, memberikan ASI, dan menjaga kebersihan bayi. Informasi ini sangat penting bagi ibu baru yang ingin merawat bayi mereka dengan baik. Yang keempat, imunisasi dan vaksinasi. Buku KIA juga memberikan informasi imunisasi dan vaksinasi yang diperlukan untuk bayi baru lahir, seperti vaksinasi hepatitis B dan polio. Informasi ini sangat penting bagi ibu baru yang ingin melindungi bayi mereka dari berbagai penyakit. Yang kelima, pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak. Di dalam buku ini juga terdapat informasi tentang pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak, seperti cara mengukur berat badan dan panjang badan bayi, dan bagaimana mengidentifikasi tanda-tanda gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Kemudian, yang terakhir adalah pencegahan penyakit. Poin ini pun tidak kalah penting, sebab buku KIA juga berisi cara-cara pencegahan penyakit yang bisa dialami ibu dan anak, seperti cara mencegah infeksi saluran kemih dan diare. Informasi ini penting bagi ibu baru untuk menjaga kesehatan mereka dan bayi mereka. Buku Kesehatan Ibu dan Anak atau KIA merupakan integrasi dari beberapa catatan kesehatan seperti kehamilan, persalinan, nifas, dan kartu menuju sehat untuk mengukur pertumbuhan dan perkembangan bayi balita dan kartu imunisasi. Berikut adalah beberapa manfaat penting dari buku Kesehatan Ibu dan Anak. Yang pertama, mendokumentasikan catatan semua hasil pelayanan kesehatan. Buku KIA berfungsi untuk mendokumentasikan catatan semua hasil pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh petugas medis, baik dalam masa kehamilan, persalinan, nifas ibu, dan masa pertumbuhan perkembangan bayi atau balita. Yang kedua, meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Buku KIA berisi informasi penting mengenai kesehatan ibu dan anak yang perlu dilakukan oleh ibu, suami, dan keluarganya, termasuk mengenai kewaspadaan keluarga dan masyarakat akan kesakitan atau masalah kegawaan daruratan pada ibu hamil, bayi baru lahir dan balita, sehingga pada akhirnya buku KIA diharapkan dapat mendukung penurunan angka kematian bayi dan balita. Yang ketiga, mencegah terjadinya gangguan perkembangan pada anak. Salah satu manfaat buku KIA adalah mencegah terjadinya gangguan perkembangan pada anak. Hal ini berhubungan dengan jadwal imunisasi, monitoring perkembangan anak mulai dari motorik halus sampai motorik kasarnya, juga terdapat informasi gizi seimbang, berat badan ideal, sesuai umur, dan vitamin A. Kemudian yang keempat, sebagai sumber informasi. Buku KIA berfungsi sebagai sumber informasi seputar imunisasi bayi, pemberian ASI, pengenalan MPASI, dan pemberian makan untuk bayi, pertumbuhan, dan perkembangan anak. Yang kelima, meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan. Pengukuran antropometri anak atau bayi. Standar antropometri anak di Indonesia mengacu pada WHO Child Growth Standards untuk anak usia 0 sampai 5 tahun.
dan The WHO Referensi 2007 untuk anak 5 sampai dengan 18 tahun. Standar tersebut memperlihatkan bagaimana pertumbuhan anak dapat dicapai apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Namun, pada keputusan Menteri Kesehatan nomor 1995-Menkes-SK-XII-2010 tentang standar antropometri penilaian status gizi anak tidak sesuai dengan WHO Child Growth Standards, dan oleh sebab itu kategori penentuan status gizi perlu dikembalikan pada istilah yaitu gizi kurang untuk wasted dan gizi buruk untuk severely wasted. Sedangkan untuk istilah sangat gemuk lebih tepat menggunakan istilah obesitas. Pada tabel ini, status gizi anak usia 0-60 bulan diklasifikasikan yaitu yang pertama, berat badan sangat kurang, severely underweight. Berat badan anak berada di bawah kurang dari 3. Yang kedua, berat badan kurang, underweight. Berat badan anak berada di antara kurang dari 3 dan kurang dari 2. Yang ketiga, berat badan normal. Berat badan anak berada di antara kurang dari 2 dan plus 1. Yang keempat, resiko berat badan lebih, possible risk of overweight. Berat badan anak berada di antara plus 1 dan plus 2. Yang kelima, gizi lebih, overweight. Berat badan anak berada di antara plus 2 dan plus 3. Yang keenam, obesitas, obes. Berat badan anak berada di antara plus 3. Nah, yang status gizi anak usia 5-18 tahun diklasifikasikan yaitu yang pertama, gizi kurang, THINES, IMT berada di bawah kurang dari 2. Yang kedua, gizi baik, normal, IMT berada di antara kurang dari 2 dan plus 1. Yang ketiga, gizi lebih, overweight, IMT berada di antara plus 1 dan plus 2. Yang keempat, obesitas, obes, IMT berada di antara plus 2. Selanjutnya, deteksi dini dan tata laksana pengukuran antropometri anak atau bayi. Pencegahan masalah gizi pada anak harus dilakukan deteksi dini melalui upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau UKBM di posyandu, poskesdes, dan institusi pendidikan. Dan jika ditemukan risiko gagal tumbuh, kenaikan masa lama tumbuh dini, dan risiko perawakan pendek, maka wajib segera dilakukan tata laksana sesuai kebutuhan di fasilitas pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan yang kompeten. Dimulai dari pemantauan pertumbuhan dengan menggunakan indeks berat badan menurut umur atau BB/U. Hasil penimbangan berat badan di posyandu harus diplot pada grafik BB/U dalam buku KIA atau KMS. Bila ditemukan 1. Anak dengan kriteria nilai Z-score berat badan per umur di bawah -2 standar deviasi atau di atas 1 standar deviasi. Yang kedua, anak dengan kriteria nilai Z-score berat badan per umur di antara -2 standar deviasi sampai dengan kurang dari sama dengan 1 standar deviasi. Yang ketiga, anak dengan kriteria panjang badan per umur atau tinggi badan per umur berada di antara -2 standar deviasi sampai dengan 3 standar deviasi, termasuk anak dengan kategori tinggi badan normal. Yang terakhir, anak dengan kriteria nilai Z-score panjang badan per umur atau tinggi badan per umur di bawah -2 standar deviasi atau di atas 3 standar deviasi. Kita akan membahas mengenai pengukuran antropometri anak atau bayi. Penilaian status gizi perlu melihat seluruh indeks antropometri agar dapat diketahui masalah yang sesungguhnya untuk tata laksana segera. 1. Anak 0-24 bulan dengan kenaikan berat badan kurang dari standar weight increment berisiko mengalami gagal tumbuh. 2. Anak dengan BB/PB atau BB/TB di bawah -2 atau di bawah -3 standar deviasi termasuk gizi kurang atau gizi buruk, sehingga wajib mendapatkan intervensi berupa pencegahan dan tata laksana gizi buruk pada balita atau dirujuk. Ketiga, anak dengan IMT/U lebih dari 1 standar deviasi atau anak usia lebih dari 7-8 bulan dengan tren IMT meningkat
berisiko mengalami kenaikan lemak tubuh dini. Keempat, anak 0-24 bulan dengan kenaikan panjang badan kurang dari standar length increment berisiko mengalami perlambatan pertumbuhan linear. Kelima, anak dengan PB per U atau TB per U di bawah -2 standar deviasi adalah anak dengan perawakan pendek. Nah, untuk bagian penilaian dan antropometri pada anak dapat dilihat pada bagian berikut berdasarkan sumber Permenkes nomor 2 tahun 2020. Selanjutnya, kuesioner pra-screening perkembangan atau KPSP pada anak. Jadi apa sih KPSP itu? KPSP merupakan sebuah alat untuk menilai perkembangan anak usia 0-72 bulan. KPSP ini berisi pertanyaan singkat yang ditujukan kepada orang tua atau pengasuh anak tentang kemampuan gerak, bicara, sosialisasi, dan kemandirian anak sesuai dengan usianya. KPSP ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah perkembangan anak berjalan normal atau tidak ada tanda-tanda kelainan. Lalu apa sih manfaat dari KPSP ini? KPSP ini memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama, KPSP dapat membantu orang tua atau pengasuh untuk memantau perkembangan anak secara berkala dan mengetahui apakah ada penyimpangan atau keterlambatan dalam perkembangan anak. Yang kedua, KPSP dapat digunakan oleh tenaga kesehatan atau non-kesehatan yang terlatih untuk melakukan deteksi dini penyimpangan perkembangan anak di tingkat puskesmas, posyandu, TK, ataupun PAUD. Yang ketiga, KPSP dapat menjadi alat rujukan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan instrumen yang lebih akurat seperti Defender Developmental Screening Test atau DDST jika ditemukan hasil KPSP yang mencurigakan. Selanjutnya mengenai pembahasan contoh kasus penilaian KPSP pada anak. Nah, jadi setelah kita mengetahui definisi dari KPSP dan juga manfaat dari KPSP itu sendiri, kita mungkin belum terbayang nih gimana sih cara penilaian KPSP pada anak. Nah, jadi ada contoh kasus nih. Nah, si anak ini memiliki tanggal lahir yaitu 5 Juni tahun 2021. Kemudian tanggal periksanya ke puskesmas atau pelayanan kesehatan masyarakat tuh kita tanggal 23 Mei 2023. Nah, jadi untuk poin yang dicarinya itu ada tentukan KPSP usia berapa yang cocok untuk deteksi dini perkembangan anak tersebut, dan juga checklist lembar observasi dengan hasil interpretasinya itu penyimpangan, dan juga terakhir jabarkan intervensi apa yang dilakukan untuk hasil tersebut. Jadi untuk pembahasannya diketahui bahwasannya umur anak itu adalah 1 tahun 11 bulan 18 hari. Kita genapkan menjadi 2 tahun atau 24 bulan. Jadi KPSP yang sesuai atau cocok untuk anak tersebut yaitu KPSP untuk anak umur 24 bulan. Kemudian untuk yang ditanyanya itu berarti tinggal lembar hasil observasi dengan hasil intervensinya itu penyimpangan. Artinya untuk jawaban iya dalam lembar KPSP-nya itu kurang lebih sama dengan 6 jawaban. Kemudian yang ditanyanya itu yang terakhir yaitu intervensi dari lembar hasil observasinya itu sendiri. Oke, jadi di sini ada gambar tabel KPSP pada anak umur 24 bulan. Jadi kelompok kami itu telah membahas dan juga mencentang untuk iya atau tidaknya dari penilaian KPSP ini. Jadi didapatkan bahwasannya gerak kasar dari si anak ini 0 dari 3, gerak halusnya ini 1 dari 2, bicara dan bahasanya itu 3 dari 3, sosialisasi dan kemandiriannya itu 1 dari 2. Jadi berdasarkan tabel KPSP pada anak usia 24 bulan sebelumnya, kita mendapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, dari skor gerak kasar si anak yaitu 0 dari 3, yang artinya anak tersebut itu selama tumbuh kembangnya tidak ada stimulasi gerak kasar secara komprehensif, sehingga membuat si anak tidak bisa melakukan ketingkatan tes KPSP tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan stimulasi gerak kasar secara segera gitu agar si anak mampu untuk mengejar ketertinggalan tumbuh kembangnya. Yang kedua, berdasarkan hasil tabel dapatkan bahwa skor gerak halus dari anak itu yaitu 1 dari 2. Artinya anak ini cukup baik dalam perkembangan gerak halusnya, tetapi diperlukan stimulasi tambahan nih agar si anak itu mampu untuk melakukan gerak halus yang belum bisa ia lakukan sebelumnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu skor bicara dan bahasanya dari si anak yaitu 3 dari 3. Artinya anak itu sudah sangat baik dalam perkembangan bicara dan bahasanya.
Walaupun demikian, tetap diperhatikan nih proses perkembangan bicara dan bahasanya agar si anaknya itu tetap terjaga di kemudian hari. Kemudian yang terakhir yaitu dari skor sosialisasi dan kemandirian dari si anak, yaitu dari skornya itu dari 1 dari 2. Artinya anaknya ini sudah cukup baik gitu dalam perkembangan sosialisasi dan kemandiriannya. Tetapi diperlukan stimulasi tambahan nih agar si anak mampu untuk melakukan sosialisasi dan juga kemandirian yang belum bisa ia lakukan sebelumnya. Oke, jadi berdasarkan penilaian KPSP dan juga interpretasi dari hasil KPSP pada anak usia 24 bulan tersebut, kita bisa menentukan nih intervensi yang sesuai dengan hasil KPSP-nya. Jadi berdasarkan hasil kuesioner kelas screening perkembangan KPSP pada anak usia 24 bulan tersebut, didapatkan bahwasanya anak tersebut itu kemungkinan sedang mengalami penyimpangan pada tumbuh kembangnya. Jadi bila tahapan perkembangan terjadi penyimpangan, hal yang dapat dilakukan yaitu merujuk si anak tersebut untuk ke rumah sakit dengan menuliskan jenis dan juga jumlah penyimpangan perkembangannya. Jadi si orang tuanya ini menuliskan nih jenis dan jumlah penyimpangan perkembangannya. Misalnya seperti gerak kasar. Gerak kasar berdasarkan KPSP kami tadi itu 0 dari 3. Kemudian gerak halusnya 1 dari 2. Bicara dan bahasanya itu 3 dari 3 yang sudah cukup bagus. Selanjutnya yaitu sosialisasi dan kemandiriannya itu 1 dari 2. Kesimpulan, dari penggunaan buku KIA dan juga deteksi dini tumbuh kembang pada anak, kita dapat melihat bahwa setiap ibu dan anak pastinya memerlukan suatu alat atau instrumen untuk mengetahui apa yang ia perlukan. Buku KIA dan juga KPSP ini memiliki peran penting dalam memantau kesehatan ibu dan perkembangan anak sejak dini. Buku KIA dan KPSP digunakan untuk mengidentifikasi potensi gangguan perkembangan pada anak dan memberikan panduan kepada orang tua dan tenaga kesehatan untuk tindakan lebih lanjut. Melalui instrumen atau alat ini, tujuan utamanya adalah untuk memastikan ibu dapat diberikan perawatan yang baik dan anak mendapatkan perawatan serta intervensi yang tepat sesuai dengan kebutuhan perkembangan mereka, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Dengan demikian, buku KIA dan KPSP bertujuan untuk mendukung upaya meningkatkan kualitas hidup ibu dan anak serta mencegah masalah kesehatan pada ibu dan perkembangan anak yang dapat berdampak negatif pada masa depan mereka.